Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas berbagai nikmat dan karunia-Nya, termasuk nikmat dinul Islam. Semoga kita termasuk hambanya yang pandai bersyukur. Salawat dan salam semoga tetap tercurah atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk pengikut-pengikutnya yang setia. Amin ya rabbal alamin. Para peserta didik yang berbahagia, bagaimana kabar kalian? Semoga semuanya sehat dan baik ya. Amin. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an. Amin ya rabbal alamin. Silakan untuk kebiasaan agar selalu berdoa sebelum memulai pekerjaan, supaya setiap pekerjaan kita tidak terputus dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah kita berdoa, mari kita mulai pembelajaran ini. Dan jangan lupa untuk menyiapkan alat tulis guna mencatat bagian-bagian yang penting. Para siswa dan siswi sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi beriman kepada kitab-kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan tujuan pembelajaran agar para peserta didik meyakini adanya kitab-kitab suci Allah subhanahu wa ta'ala dan berusaha mengamalkan ajarannya sebagai cerminan beriman kepada kitab-kitab Allah. Sebelum masuk ke dalam pembahasan, ada beberapa pertanyaan sebagai pretest atau tes awal. Coba silahkan nanti dijawab dengan cepat. Pertanyaan pertama, apa nama kitab-kitab Allah dan kepada siapa kitab-kitab itu diturunkan? Silakan mencoba untuk menjawab. Ya. Pertanyaan yang kedua, apa nama-nama lain untuk kitab Al-Quran? Silahkan coba untuk menjawab. Ya. Pertanyaan yang ketiga, apa saja isi kandungan pokok dari Al-Quran itu? Silakan mencoba menjawab. Baik, kita teruskan dengan soal keempat. Dan apa keistimewaan Al-Quran? Silahkan coba untuk menjawab. Baik, mungkin ada yang bisa menjawab dengan cepat. Atau ada juga yang lupa-lupa ingat. Tapi yang penting jangan sampai lupa ingatan ya. Para siswa dan siswi sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan dalam Quran surat Al-Ma'idah ayat 48. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق صدق الله العظيم إلى آخر الآية, yang artinya, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah subhanahu wa ta'ala,
dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Sampai akhir ayat Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48. Para siswa dan siswi sekalian, dalam ayat tersebut di atas disebutkan bahwa Al-Quran membenarkan adanya kitab-kitab Allah sebelumnya, yaitu pertama kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Yang kedua, kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Dawud alaihi salam. Yang ketiga yaitu kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Dan terakhir keempat, kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab-kitab itu berisi tuntunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, disesuaikan dengan situasi dan kondisi umat pada zamannya. Kitab Al-Quran sebagai kitab terakhir yang diturunkan kepada Nabi terakhir membenarkan dan menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Kitab-kitab sebelum Al-Quran sudah mengalami perubahan dan penggantian yang dilakukan oleh manusia menurut versi para penulisnya. Berbeda dengan Al-Quran, masih tetap terjaga kemurnian dan keasliannya. Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur selama 23 tahun. Tepatnya 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Seluruhnya berisi 30 juz, 114 surat. Surat pertama yang diturunkan adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. Dan ayat terakhir yang diturunkan adalah surat Al-Ma'idah ayat 3. Al-Quran memiliki nama-nama lain. Pertama, Al-Huda, artinya adalah petunjuk. Yang kedua, Al-Furqan, artinya pembeda antara yang baik dan buruk. Ketiga, Asy-Syifa, artinya sebagai penawar, obat penenang hati. Yang keempat, Az-Zikru, sebagai peringatan adanya ancaman dan balasan. Yang kelima, Al-Kitab, yaitu firman yang dibukukan. Adapun isi Al-Quran, pertama tentang akidah, yaitu tentang keimanan. Yang kedua tentang ibadah, baik ibadah mahdhah maupun ghairu mahdhah. Yang ketiga tentang muamalah, hubungan dengan sesama manusia. Yang keempat tentang akhlak, akhlak kepada Sang Khalik dan kepada sesama manusia serta kepada alam. Yang kelima adalah qisah, yaitu cerita tentang Nabi dan Rasul dan cerita tentang orang-orang soleh dan orang-orang yang ingkar. Dan keenam berisi semangat mengembangkan ilmu pengetahuan. Adapun keistimewaan Al-Quran adalah pertama, Al-Quran sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang yang beriman dan bertakwa. Yang kedua, Al-Quran sebagai kitab suci terakhir yang terjamin kemurnian dan keasliannya. Yang ketiga, Al-Quran tidak dapat tertandingi oleh ide-ide manusia yang ingin menyimpangkannya. Yang keempat, membaca dan mempelajari isi Al-Quran bernilai ibadah. Dan yang kelima, Al-Quran berisi informasi yang lengkap tentang Nabi dan Rasul terdahulu yang mempunyai syariat tertentu dalam menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai kesimpulan, bagi orang-orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia akan melakukan perilaku-perilaku yang mulia sebagai berikut. Pertama, akan meyakini bahwa kitab suci Al-Quran dan kitab sebelum Al-Quran itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Al-Quran sudah dijamin kemurniannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai sekarang. Dan yang ketiga, menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman hidup dan tidak sekali-kali berpedoman kepada selain Al-Quran. Sebagai tindak lanjut
dari pembelajaran kita kali ini ada beberapa tugas yang silakan nanti dikerjakan. Yang pertama, hafalkan ayat di atas, baik lafaz maupun terjemahannya. Yang kedua, coba kalian cari hukum-hukum tajwid yang ada pada ayat tersebut. Yang ketiga, silahkan kuatkan pemahaman tentang keimanan kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama kitab suci Al-Quran. Kemudian yang keempat, coba kalian cari dengan teliti perilaku-perilaku yang menunjukkan orang yang beriman kepada kitab suci Al-Quran, dan berusahalah untuk bisa menjelaskan temuan kalian itu. Baiklah, sampai di sini dulu pertemuan kita. Berusahalah untuk selalu bersemangat dalam menuntut ilmu dan berupayalah untuk mengamalkan ilmu yang sudah kita peroleh. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.